Kali ini Jakarta Forum akan coba kita grebek studio cetaknya DKV Binus. Studio cetak grafis yang di dalamnya banyak sekali alat-alat cetak, baik yang konvensional maupun yang digital. Ini keren banget. Yuk kita langsung menuju ke studio cetak DKV Binus. Nah, ini kita masuk. Ini situasinya banyak bertebaran karya-karya cetak yang tentunya keren banget. Kemudian terus banyak mesin-mesin juga yang ada. Kemudian studio cetak DKV Binus ini ada 3 orang nih. Nah, ini yang memimpin studio cetaknya, ini namanya Emanuel Putro. Wah, kita ketemu Emanuel Putro. Kemudian ini ada Mas Rahmat yang ikut membantu Emanuel. Kemudian ada Mas Tri. Ini di studio cetak Binus. Tapi ini orang-orangnya koplo, lagunya koplo. Ini lihat. Ini bosnya ini loh. Ini bos koplo mania. Dia bekas itu The Lord of Sadness, Didi Kempot. Ya, ini Mas Tri, ini lagi bikin tas ya, disablon pakai rotary screen. Ini lagi bikin merchandise tote bag buat teman-teman calon mahasiswa di Cafe Binus. Jadi kita lagi ada program kedatangan beberapa calon mahasiswa dan studio cetak berinisiatif untuk memberikan tote bag ini cuma-cuma buat teman-teman yang akan jadi mahasiswa di sini, gitu ya. Di samping dapat experience dari lab cetaknya, kemudian juga dapat produknya, gitu ya, yang dicetak langsung dari studio kita. Seperti itu sih. Ini kita itu ada di studio cetak Binus. Itu kan lucu nih, kalau di seni murni itu, di seni grafis itu ada studio cetak juga. Ya. Alatnya mirip semuanya. Cuma kebutuhannya kalau di seni murni, misalnya kayak di ITB, di ISI manapun gitu ya, itu biasanya kebutuhannya untuk kebutuhan berekspresi, membuat karya seni. Nah, kalau di studio cetak Binus, selain untuk kebutuhan berekspresi ya, kalau kita lihat banyak karya-karya ilustrasi dan lain sebagainya, karya-karya grafis yang dicetak menggunakan teknik cetak, tetapi juga memproduksi barang-barang yang bisa digunakan. Jadi ini antara kebutuhan desain dan kebutuhan seni gitu, jadi ada di sini. Nah, ini Mas Tri yang legendaris, itu Mas Rahmat yang cute ya. Ini sedang mengerjakan tadi yang diceritakan Emanuel tadi, tas untuk anak-anak baru, jadi merchandise ya. Nah, kita ini dulu lihat, ini alat untuk press. Press ini mesin press ya. Mesin press itu biasanya untuk apa? Dia standarnya untuk cetak dalam. Biasanya bisa di grey point, bisa etching, karya etching. Tetapi di Cafe Binus alat ini pun juga dipakai untuk ngepress teknik cetak tinggi. Jadi kayak woodcut, linocut, cardboard cut, itu juga kita menggunakan mesin press ini. Jadi ada 2 mesin, yang satu kita setting untuk cetak dalam, ketinggian mesinnya, karena setiap plat kan beda-beda ya antara cetak dalam dan cetak tinggi. Kecenderungannya yang cetak tinggi lebih tebal daripada yang cetak dalam. Nah, kita punya 2 mesin tuh, kita punya 2 settingan. Yang satu yang hitam ini untuk etching, jadi memang plat-plat tipis kayak aluminium, tembaga, kuningan. Sedangkan yang biru ini untuk cetak tinggi, jadi kayak buat karet lino, MDF, cardboard cut, jadi dia punya ketebalan yang berbeda. Otomatis settingan di sini akan berbeda juga. Ini hasil cetak tinggi dan linocut ya? Ya, linocut ya, cetak tinggi linocut. Yang ini ngepresnya itu menggunakan mesin press yang tadi ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini kita ke mesin riso. Riso itu gimana? Wah, ini Emanuel yang bisa lebih menjelaskan ya. Ini mesin duplikator digital.
termasuk mesin yang sebenarnya kalau dibilang di industri Indonesia sebenarnya termasuk baru gitu ya. Baru dalam artian dalam konteks eksplorasi art and design. Kalau hanya duplikator dokumen, mesin ini sudah digunakan di Indonesia sejak tahun 2000-an gitu ya, sekitar 2001, 2002 sudah digunakan hanya saja untuk duplikator dokumen gitu ya, hanya menduplikasi dokumen. Nah, kemudian mesin ini karena dia punya kehebatan banyak warna, berbeda dengan mesin fotokopi, akhirnya bisa ditarik ke wilayah art and design. Akhirnya mulai 2022 kemarin, studio cetak DKV Binus menginisiasi untuk mengadakan festival Hero Riso gitu ya, di mana festival itu menunjukkan hasil produk cetak dari mesin duplikator ini yang akhirnya tidak hanya sebagai medium dokumen gitu ya, duplikasi dokumen, tetapi juga bisa jadi art poster, bisa jadi zine, bisa jadi packaging dan segala macam yang berhubungan dengan desain. Ini salah satu contoh print risografi di lunchbox ya teman-teman. Jadi mesin ini tuh juga bisa buat nyetak di packaging gitu ya. Jadi ini packagingnya sudah jadi, nanti tinggal dimasukin aja ke bagian kertas seperti ini. Nanti otomatis dia akan keluar di bagian sisi tray-nya gitu ya. Saya coba. Jadi secara logika dia akan keluar ke bagian tray ini. Kalau dari dalam sudah keluar, nanti dia akan jatuhnya ke sebelah sini. Nah, tidak hanya packaging, risografi juga bisa ngeprint di medium kertas dengan berbagai keperuntukan gitu ya. Ini contohnya ada produk-produk zine, produk postcard. Kemudian ini packaging, dan yang di sini ada poster, karya-karya poster dari risografi. Oke, berarti ini selain untuk kebutuhan yang duplikator yang sifatnya memiliki fungsi, gitu ya, tapi bisa untuk sebagai memproduksi karya seni ya? Yes, betul. Ini contohnya mungkin bisa teman-teman bisa lihat yang dipajang di ini semua produk-produk dari risografi, gitu ya. Jadi kalau kita mau tarik risografi sebagai medium eksperimen gitu ya, atau eksperimental print, dia bisa ditarik ke wilayah art juga gitu ya, untuk pengaplikasian karya-karya ilustrasi, drawing gitu ya. Dan ini dia punya nilai yang sama gitu ya, seperti karya seni pada umumnya, dan masuk dalam kategori rumpun keilmuan seni grafis ya, atau printmaking gitu. Jadi medium risografi ternyata sudah diakui di Indonesia sebagai salah satu teknik dalam rumpun keilmuan printmaking. Dan di Eropa pun juga sebetulnya sudah digunakan sebagai pengganti dari teknik cetak screen printing atau sablon gitu ya, karena secara kerjanya, sistem kerjanya mirip. Ketemu Pak Budi, ini Selamat siang. ketua jurusan New Media. Untuk sementara ini. Untuk sementara ini. Gimana Pak Budi? Menurut Pak Budi? Makan dulu, makan. Oh, jangan banyak makan, nanti gemuk. Menurut Pak Budi gimana nih? Studio cetak ini fasilitasnya kalau menurut Pak Budi setelah melakukan banyak kunjungan ke banyak univ? Pak, belum. Kunjungannya belum. Tapi saya selalu local pride. Tetap yang terbaik pasti. Oh gitu. Jadi ini yang terbaik ya? Kalau kata salah satu profesor sih, salah satu yang terbaik di Indonesia. Oh, ngeliatnya sini ya? Iya. Katanya. Oh, mungkin gitu ya. saya tanya ke profesor, tapi baru pensiun. Udah pensiun profesornya. Iya, Profesor Sabana. Oke. Sedap. Kata Profesor Setiawan Sabana ini yang terbaik. Ini kata Pak Budi ya. Salah satu yang terbaik. Berarti yang terbaik itu ada satu. Ya ini salah satunya. Satu ya. Oke. Oke, baik.